昭，丞相曹操亲率天子之兵平定荆楚、吴越。谢陛下。Halo Sobat MRCpedia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama channel MRCpedia yang masih setia untuk mempersembahkan film-film terbaik sepanjang masa buat kalian semua. Nah, kali ini buat kalian yang suka dengan film Mandarin, tidak ada salahnya coba kalian tonton review film kali ini. Film Radcliffe 2 bisa jadi rekomendasi yang seru yang bisa dijadikan tontonan di rumah bersama keluarga dan kawan-kawan. Film Mandarin Radcliffe 2 ini sendiri memiliki animo yang sangat besar bagi para pecinta film. Memiliki cerita yang menarik serta bertabur para bintang ternama membuat film ini semakin asik untuk ditonton. Seperti Takeshi Kaneshiro sebagai Zhuge Liang, Tony Leung sebagai Zhou Yu, dan Vicky Zhu sebagai Sun Sanxiang. Film ini menggambarkan pertarungan yang sangat mendetail, terutama pada kelihayan strategi perang yang kadang di luar jangkauan akal. Film Radcliffe 2 ini merupakan salah satu film sejarah terbaik yang pernah ada. Walaupun pada beberapa kisah diambil dari legenda, namun keberadaannya sebagai kisah sejarah tetap tidak bisa dipungkiri. Film ini juga bukan sekedar film yang menceritakan tentang sejarah kisah peperangan pada zaman dinasti Han di Cina yang terjadi sekitar tahun 208 Masehi. Namun ada banyak sisi lain yang akan diulas, baik itu politik, taktik dan strategi perang, serta cara bagaimana meraih kekuasaan. Bagi sobat semua yang memiliki petualangan politik, tak perlu berlama-lama lagi. Check this out. Film Radcliffe 2 merupakan lanjutan kisah Radcliffe yang menceritakan bagian sejarah Cina pada masa tiga kerajaan atau The Three Kingdoms, yaitu kerajaan Wu, Shu, dan Wei. Perseteruan tiga kerajaan tersebut memang memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Cina, sehingga kisahnya banyak sekali dimuat dalam berbagai cerita dengan berbagai versinya. Film Radcliffe 2 diawali dari potongan-potongan cerita dalam film Radcliffe, agar penonton yang tidak sempat menyaksikan Radcliffe bisa sedikit mendapatkan gambaran tentang alur cerita yang sedang terjadi. Setelah itu, baru kemudian melanjutkan kisah yang terpotong pada Radcliffe. Cao Cao, Perdana Menteri Cina pada masa dinasti Han yang juga memimpin kerajaan provinsi dari keluarga Wei, memiliki sifat yang tamak dan rakus. Ia bercita-cita mengalahkan seluruh pesaingnya dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Sasaran yang pertama dalam meraih cita-citanya tersebut adalah kerajaan provinsi yang dipimpin oleh keluarga Wu, Liu Bei. Liu Bei dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan rakyat. Ia membawa lebih dari 40.000 masyarakat sipil dari seluruh negeri Cina demi mendapatkan keadilan. Keagungan Liu Bei di hadapan masyarakat membuat Cao Cao geram dan akhirnya memfitnah Liu Bei. Cao Cao menuduh Liu Bei sebagai pengkhianat yang akan menggulingkan kaisar. Hal ini membuat kaisar dengan segera mengutus Cao Cao untuk menghancurkan pasukan Liu Bei. Menghadapi pasukan Cao Cao yang didukung kaisar, Liu Bei berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan rakyat.
Akhirnya ia sampai di negeri selatan yang dipimpin oleh keluarga Shu. Liu Bei meminta bantuan kepada Raja Shu, Sun Quan, untuk beraliansi melawan Cao Cao. Berkat lobi yang dilakukan oleh seorang kepercayaan Liu Bei, Zhuge Liang yang juga memiliki saudara di selatan, Zhuge Jun, salah satu orang kepercayaan Shu dan Wu sepakat untuk membentuk aliansi melawan kekejaman Wei. Cao Cao terus mengejar pasukan Liu Bei hingga ke selatan. Bahkan Cao Cao memang sudah sejak lama mengincar daerah selatan. Bukan sekedar untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tapi juga faktor Xiao Qiao, seorang putri bangsawan yang pandai meracik teh dan sangat terkenal kecantikannya. Cao Cao ingin membawa Xiao Qiao menjadi permaisurinya, padahal Xiao Qiao telah menikah dengan Panglima Shu yang sangat berwibawa, ahli strategi dan mahir berpedang, Zhou Yu, yang juga merupakan sahabat Raja Shu, Sun Quan. Dalam pertarungan tersebut, Cao Cao mendirikan perkemahan di seberang benteng kerajaan Shu, yaitu sebuah tempat dekat Red Cliff yang menjadi batas pertahanan kerajaan Shu. Sedangkan di antara pasukan Cao Cao dengan pasukan aliansi Wu dan Shu terbentang sungai yang luas. Untuk mengetahui informasi dari Wei, ahli strategi Wu, Zhuge Liang mengutus adik Sun Quan, Sun Shangxiang, untuk menjadi mata-mata, dan strategi ini sangat berhasil. Shangxiang berhasil mencuri data yang luar biasa sehingga pasukan aliansi Wu dan Shu mengetahui titik lemah Wei. Ada kisah yang mengharukan pada saat Shangxiang pulang dari aktivitas mata-matanya. Kakaknya yang tidak mengetahui adiknya kemana segera memarahi Shangxiang karena dianggap telah mengkhawatirkan banyak pihak dengan pergi berhari-hari tanpa berita. Namun pada saat Shangxiang menunjukkan peta perkemahan Wei yang berhasil ditulisnya pada kain yang sangat besar, Sun Quan kemudian memeluk adiknya dan meminta maaf karena telah memarahinya. Ia bahkan berterima kasih karena adiknya telah berhasil memberikan informasi yang sangat luar biasa. Pasukan Cao Cao sendiri yang berasal dari utara tidak biasa berperang di atas air. Karenanya Cao Cao bekerja sama dengan dua jenderal dari selatan, Cai Mao dan Shang Yun. Kedua orang inilah yang menjadi kunci keberhasilan Cao Cao bertahan di atas air. Selain itu, kondisi cuaca yang berubah-ubah di selatan membuat lebih dari 100 pasukan Wei mati, terjangkit penyakit pes. Sedangkan sebagian lain hanya bisa berbaring melawan penyakitnya. Wabah menular ini dimanfaatkan oleh Cao Cao. Ia mengirimkan mayat-mayat yang mati karena wabah ke Red Cliff untuk menyebarkannya pada pasukan aliansi. Pasukan aliansi yang melihat mayat pasukan musuh segera mengambil senjata dan perlengkapan yang masih melekat pada tubuh mayat. Namun Zhuge Liang segera memerintahkan orang-orang di sana untuk tidak menyentuhnya karena wabah ini menular. Sayang, peringatan Zhuge Liang terlambat sehingga sebagian pasukan dan sebagian besar masyarakat telah terjangkit. Melihat kondisi seperti ini, Liu Bei mengalami tekanan mental yang luar biasa. Ia tidak tahan jika harus berperang di tengah penyakit yang menimpa masyarakatnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan wilayah selatan. Sedangkan perang kini hanya antara Wei dan Shu. Zhuge Liang yang menjadi negosiator aliansi menolak untuk pergi. Ia bertekad akan mengakhiri perang ini. Berbagai strategi dipikirkan oleh pasukan Shu yang kalah jumlah dan persenjataan.
Sugeliang bertanggung jawab atas pengadaan 100.000 anak panah. Sedangkan Zhou bertanggung jawab atas Cai Mao dan Sang Yun. Akhirnya Sugeliang dan Zhou bertaruh bahwa jika di antara mereka ada yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dalam 3 hari, maka akan dipenggal. Sugeliang membuat strategi untuk mencuri anak panah musuh. Ia bersama Zugejun mengirimkan 20 kapal beserta awak kapal menuju perkemahan Cao Cao. Pada setiap kapal ditempatkan puluhan orang-orangan sawah, sedangkan skema yang ada merupakan sandiwara serangan. Pasukan musuh yang mengira Shu mulai menyerang menembakkan ratusan ribu anak panah ke arah kapal Sugeliang. Namun anak panah itu hanya menancap pada orang-orangan sawah yang telah dipasang di sekitar kapal. Setelah mencuri anak panah musuh, Sugeliang pun pulang dengan tertawa, sedangkan pihak musuh mengira mereka telah menang dalam pertempuran ini. Oke sob, itu tadi ulasan film Red Cliff 2 untuk part 1-nya. Next, tunggu kelanjutannya di part 2 ya. See you soon.